7 tahun, Xiamo. Aku beneran bosen. Nggak usah nungguin pernikahan apa lagi. Kalau udah bosen, barang sampah ini juga nggak perlu disimpan. Gaun pengantin ini, menurutku pas banget buat lap kencing anjing. Aku tuh sabar banget. Aku berani taruhan. Kamu nggak bakal tahan 3 hari. Pasti nangis-nangis balik minta ampun ke aku. Pertama, Xiamo, kamu jangan coba-coba nantangin batas kesabaranku. Balik sekarang. Aku. Batas kesabaran bapak tuh kayak karet gelang ya. Elastis banget sih. Ji Mingxiu, kok kamu? Suruh Xiamo angkat telepon. Lagi sibuk. Baru aja di momen paling seru pas ciuman. Pak, gue dengerin suaranya aja. Terus tutup deh. Di tahun ke-7 bareng, aku berencana ngelamar Gu Chen. Sium, sium, sium. Sekali lagi. Kak Chen, kamu kebangetan. Emang kenapa? Sekalian aja ngomong terang-terangan. Bertahun-tahun putus nyambung tuh bosanin. Wei Wei masih muda dan polos. Aku beneran suka sama dia. Aku mau kasih dia status yang jelas. Keduanya teman, kalau masalah, tinggal aku. Urusan kamu dijawab. Nggak usah deh. Karena udah putus ya udah putus total aja. Biar nggak bikin salah paham sama cewek muda itu. Iya juga sih. Aku udah panggil taksi. Duluan ya. Kak Chen, Kak Momo kayaknya kali ini beneran marah deh. Kayak sifatnya aja. Paling lama 3 hari, pasti nangis-nangis balik minta ampun ke Kak Chen. Masa 3 hari? Aku taruhan 3 jam. 3 detik. Aku taruhan 3 detik lagi. Pintunya bakal kebuka. Emang Kak Chen yang paling jago. Aku taruhan 3 detik lagi. Pintunya bakal kebuka. Kali ini lumayan ada harga diri juga. Kak Momo kali ini nggak bakal beneran pergi kan? Nggak mungkin. Demi ngelamar aku. Gaun pengantin custom sama cincin berlian itu. Dia antre sampai 3 tahun lamanya. Dia masih nggak bisa lupain aku. Barang yang aku bawa nggak banyak. Selain barang-barang pribadi, sisanya nggak aku mauin lagi. Gu Chen, semua barang rongsokan di rumah ini nggak aku mauin lagi. Mau kamu kasih ke siapa aja, terserah. Jangan tanya-tanya aku. Aku jijik. Merayakan lepas dari beban. Cheers, cheers. Nona besar, akhirnya rela ninggalin si brengsek itu. Datang ke Yuncheng numpang aku. Gu Chen, kamu peluk aja. Barang rongsokanmu itu seumur hidup. Aku nggak mau temenin lagi. Nona Xia, sore ini dari jalan-jalan. Terus minum teh, nanti malam reuni kamu harus temenin aku minum sampai puas. Ji Mingxiu, tamu langka banget nih. Kamu kan orang sibuk, kok rela datang ke sini sih? Kamu emang nggak berubah sama sekali, masih ganteng kayak dulu. Kebetulan aku lagi urus sesuatu di dekat sini. Dengar ada kumpul teman lama. Jadi mampir seru-seruan. Momo, Ji Mingxiu datangnya buat kamu kan? Masa sih, kita udah bertahun-tahun nggak kontak. Bang Ji, boleh nggak aku repotin? Antarin Momo pulang, panggil ojek online. Aku nggak tenang kalau dia sendirian. Oke, aku antar dia pulang. Momo, 5 tahun cuma setia sama Gu Chen. Kamu beneran mau rugi sampai bangkrut. Gu Chen aja bisa main perempuan. Kok kamu nggak bisa buka hati buat yang lain? Percaya deh, cara dia lihat kamu tuh kayak mau nembus kamu banget. Sayang, makasih udah anterin aku pulang malam ini. Sama-sama. Mau naik minum teh dulu? Kamu nggak takut? Aku makan kamu. Bang Ji, waktunya kamu pas banget sih. Aku baru aja beres. Malam ini mau makan apa? Sel-sel otak udah mati jutaan. Capek banget. Kamu aja yang tentuin. Ya udah, makan steamboat aja. Aku tahu satu tempat yang otak babinya enak banget. Kamu pasti suka. Ji Mingxiu, kamu kan biasanya makan yang hambar, nggak usah repot-repot gitu buat aku. Emang aku juga tiba-tiba pengen banget makan. Ingat gak? Di kantin kampus dulu, ada yang jualan mau cai. Otak babinya lembut banget. Seger. Kamu makan 4 tahun gak bosan-bosan. Iya ya, aku lupa. Mau chai di situ emang enak banget. Ya udah deh, kita makan hotpot aja. Oke. Kalau gitu aku jemput kamu sekarang. Tempatnya memang agak lusuh sih. Tapi rasanya otentik. Duduk dulu aja. Ji Mingxiu, mantan pacar kamu bener-bener udah ngajarin kamu dengan baik ya. Pinter banget perhatiannya. Beda sama aku, udah ngerawat Gu Chen 7 tahun. Ujung-ujungnya jadi kayak babu. Kamu dengar dari mana? Kalau aku punya mantan. Waktu kuliah, kan di samping kamu tuh ada cewek yang terus nempel. Kayaknya dia juga teman kecil kamu waktu masih bocah. Oh, maksud kamu Xuing? Bener sih kita emang tumbuh bareng dari kecil. Tapi aku nggak pernah pacaran sama dia. Aku juga nggak suka sama dia. Aku selalu anggap dia kayak adik sendiri. Kalau kamu selama ini gimana? Nggak pernah pacaran sama sekali. Pernah sih beberapa kali dijodohin. Tapi aku rasa nggak cocok. Jadi putus. Terus setelah itu, nggak ada lagi. Nggak ada. Hahaha. Xiamo, lain kali aku nggak bakal gitu lagi. Nggak bakal gitu yang gimana? Nanti juga kamu bakal tahu. Dasar bajingan. Balik ke Beijing. Belum ada rencana buat balik. 2 hari lagi Joey ulang tahun. Semua pada kangen kamu. Kalau kamu nggak balik, rasanya nggak enak. Nggak usah, tolong sampaikan selamat ulang tahun buat dia. Kado nanti aku kirim aja. Ya udah deh. Bang Chen, gimana kalau kamu yang telepon? Dia pasti dengerin kamu. Mati di luar sana juga nggak apa-apa. Bang Chen, jangan marah dong. Kali ini dia sampai buka cincinnya. Kayaknya dia benar-benar sakit hati. Iya sih. Kali ini, kamu sama adik kelas. Emang Udah putus kan? Dia masih mau apa lagi? semuanya dengerin baik-baik.
Nggak ada yang boleh cari dia lagi. Mati pun nggak boleh dicari. Iya, nggak dicari lagi. Kamu jangan marah-marah dong. Baru 2 hari lalu masuk rumah sakit. Gara-gara lambung berdarah. Cuma waktu Momo ada, kamu nggak pernah kena sakit lambung. Dia baru pergi beberapa hari. Kamu udah bikin diri kamu kayak gini. Nggak main-main. Kamu benar-benar udah besar kepala ya. 7 hari nggak ada kabar sama sekali. Beneran mau main serius? Mending, jangan nangis balik. Minta maaf ke aku. Kancing manset ini bagus juga ya. Momo emang perhatian banget. Cepet simpen. Bawa ke sini. Mok. Simpen aja. Guchen, kamu Cepet ke rumah sakit. Xiaomo nggak pernah beli barang semahal ini. Momo mungkin cuma asal pilih aja. Iya Guchen, posisi kamu di hatinya. Kita berteman semua, nggak sampai 1/10-nya. Siapa sih yang nggak tahu Xiaomo sayang banget sama kamu, nidam banget sama kamu, sayang sama aku. Hah, kalau dia peduli sama aku, masa perginya segampang itu? Nggak nelpon sama sekali. Guchen, gimana kalau aku kirim pesan ke Momo? Kalau dia lihat kamu luka, pasti bakal balik. Guchen, lihat telepon dari Momo. Kan udah aku bilang Momo tuh sayang banget sama kamu, peduli banget sama kamu. Halo Momo. Zoe, ada apa? Kamu luka ya? Aku lihat foto yang kamu kirim, tanganmu berdarah. Bukan aku, itu Guchen. Tangannya luka parah banget. Tapi dia nggak mau ke rumah sakit. Momo, gimana kalau kamu balik sebentar? Teleponnya putus. Mulai sekarang urusan dia, jangan cerita ke aku lagi. Oh iya, selamat ulang tahun. Pada diem aja. Guchen, sebenarnya dari dulu aku mau ngomong, perbuatan kamu yang dulu-dulu itu nyakitin banget. Momo itu cewek, maluan. Walaupun kamu udah nggak suka sama dia, harusnya pisahnya baik-baik. Siapa bilang aku mau bisa baik-baik sama dia? Dia udah ngikutin aku 7 tahun. Bahkan kalau aku pelihara anjing juga udah jin. Tapi kamu udah mikir belum, seorang cewek itu punya berapa kali 7 tahun? Kalau Momo beneran, nggak bakal balik lagi gimana? Nggak mungkin. Dia nggak bisa lepas dari aku. Di dunia ini, nggak ada yang nggak mungkin. Guchen, jangan bikin hal yang bikin kamu nyesel seumur hidup. Kalau kamu berani ninggalin aku, bakal aku bikin kapok. Chengze, kamu nggak anterin kakak ipar? Siapa yang kakak ipar kamu? Kakak ipar kamu masih syuting di lokasi, bulan depan baru keluar. Dasar kamu nggak bisa diem. Hidup enak kok, malah dicari masalah. Nggak bisa dipungkiri Suan, beda sama Xiaomo. Xiaomo, nggak punya beban keluarga, dia juga bisa cari uang sendiri. Kalau beneran putus, paling rumah. Kualitas hidupnya turun dikit. Tapi Suan di belakangnya, ada keluarga Su yang lubangnya nggak ada dasarnya. Plus kakak laki-lakinya yang cuma bisa rebahan di kasur. Dia nggak berani ninggalin aku. Dikasih nyali 10 kali pun, dia nggak berani. Mo, Kenapa? kamu bakal balik lagi nggak? Balik ke mana? Balik ke Changzhou. Sementara ini belum ada rencana balik. Tapi kedepannya siapa tahu? Lagi pula aku juga nggak ngelakuin hal yang nggak bisa dilihat orang. Emangnya kenapa kalau aku balik, rumahku juga masih di sana. Kamu mau nanya kan, apakah aku bakal balikan sama Guchen? Kamu bakal balik? Kalau aku bilang, pasti kamu percaya nggak? Aku pengen percaya. Jiningshu, aku juga punya muka, punya harga diri. Terus di hatimu masih ada dia nggak? Kalau bilang udah hilang semua, itu juga nggak realistis. Soalnya udah bertahun-tahun. Udah berani Momo? Dengerin aku selesai dulu. Tapi kalau bilang perasaan ini, nggak rela atau nggak ikhlas, ya bukan juga. Pisah sama dia. Aku nggak terlalu sedih atau tersiksa. Jadi mungkin aku udah nggak cinta sama dia dari dulu. Mungkin dari saat dia mulai nggak fokus sama hubungan ini, aku udah siap buat putus. Aku nggak akan. Hai, Nggak akan cuek. Nggak akan plan-plan. Nggak akan bikin kamu nangis. Bikin kamu sedih. Mo, jadi pacar aku yuk. Jiningshu, Kenapa? ini masalahku sendiri. Aku nggak mau pacaran lagi. Terus selama ini kita apa? Xiaomo, kamu anggap aku apa? Anggap aja kita saling butuh. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut. Hubungan kayak gimana? Kalau kamu ketemu orang yang kamu suka, kapan aja bisa selesai. Xiaomo, apa aku segitu nggak pantasnya buat berdiri di sampingmu di bawah sinar matahari? Jiningshu, aku minta maaf. Kalau beberapa hari ini bikin kamu salah paham, salahku. Besok aku keluar dari Yunceng. Nggak akan pernah ganggu kamu lagi, Xiaomo. Xiaomo, kamu nggak boleh gitu ke aku. Jiningshu. Maaf, aku cuma mau sendiri dulu sebentar buat renang. Ini aja. Oke, aku nggak ganggu kamu. Xiaomo, kasih aku waktu. Tunggu jawaban aku. Maaf, Jiningshu. Aku nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Kalau dari awal, aku udah tahu kamu suka sama aku. Malam itu aku nggak seharusnya ganggu kamu. Nggak seharusnya minta kamu antar aku ke hotel. Apalagi ngomong kalimat itu. Eyes on OTO. Xiaomo, bisa satu ruangan sama kamu. Aku ngerti perasaanmu nolak aku. Aku tahu kamu takut disakiti lagi. Aku juga tahu sekarang kamu udah nggak percaya sama cinta dan pernikahan. Aku yang terlalu buru-buru. Kalau kamu merasa tetap kayak gini, bikin kamu lebih nyaman dan bebas. Aku nggak masalah nggak dapat satu. Daripada semua itu, aku lebih takut. Kamu ninggalin aku lagi. Kamu tahu nggak? 1,5 tahun yang lalu, waktu aku ingat kamu sama Gu, kabar kalian tinggal rumah. Aku hancur banget.
Aku pikir aku nggak akan pernah punya kesempatan lagi buat bisa move on dari perasaan yang nggak pernah kesampaian itu. Aku setuju dijodohin sama keluarga. Aku pikir kalau kenal orang baru, pasti bisa buka hati lagi. Aku pikir gitu bisa bikin aku lupa sama kamu. Tapi ternyata aku salah. Aku nggak bisa. Setiap kali aku lihat wajah mereka, yang muncul di kepalaku selalu, kamu tahu nggak, 1,5 tahun ini, aku lewatin kayak gimana? Kalau kamu nggak putus sama Guceng, kalau kamu nggak datang ke Yungkang, kalau malam itu, aku nggak sengaja nemuin kamu. Mungkin seumur hidupku, emang udah ditakdirkan sendirian, Xiaomo, karena malam itu kita udah bersama. Berarti seumur hidupmu cuma milik aku. Kali ini, aku nggak bakal ngelepasin kamu pergi lagi. Baru ngerti lagi. Besok aku mau ninggalin Yungkang, Yuan-Yuan. Lain kali aku kesini lagi ya. Baru beberapa hari udah mau pergi. Mau kemana? Nggak balik ke Jiangzhou kan? Mau ke Longcheng? Katanya musim dingin di sana indah bang. Aku juga mau lihat kayak gimana salju nutupin semuanya. Kamu sama Ji Mingxiu gimana sekarang? Mendingan aku nggak usah gangguin dia aja deh. Aku nggak mau pacaran, juga nggak mau nikah. Momo, buat apa kamu hukum diri sendiri? Karena kesalahan orang lain. Lagian itu juga nggak adil buat Ji Mingxiu. Kesalahan mantan nggak seharusnya ditanggung sama yang sekarang. Guchen tuh bangsat. Tapi Ji Mingxiu laki-laki baik pantas buat kamu andelin. Kamu nggak boleh karena Guchen. Jadi berprasangka sama Ji Mingxiu. Bukan aku berprasangka sama dia. Cuma aku belum bisa keluar dari bayang-bayang itu. Bukan kamu nggak bisa keluar, tapi kamu udah di PUA sama Guchen, si bangsat itu selama 7 tahun. Sekarang kamu ngerasa nggak pantas dapat cinta sejati dan kebahagiaan. Bener gitu, karena semua sakit dan bingungnya putus nyambung itu karena aku kurang banget rasa aman, jadi gampang curiga sama semuanya. Makanya aku di alam bawah sadar curiga sama semua orang, curiga sama seluruh dunia. Tapi kenapa ya? Kenapa aku nggak bisa dapat cinta yang tulus, Momo? Kamu nggak sadar kalau kamu itu hebat banget, kamu cantik banget, badan juga oke. Kalau aku laki-laki, pasti aku kejar kamu sampai ujung dunia. Kamu pantas dapat cinta yang terbaik. Momo, pantas dijaga sama laki-laki terbaik, bukan malah kebuang. Buat orang kayak Guchen, percaya deh, sayang. Dia pasti bakal nyesel. Seumur hidup dia bakal nyesel kehilangan kamu. Sekarang langsung telepon Ji Mingxiu. Aku di sini ngawasin kamu. Jangan mikir buat kabur. Tapi Yuan-Yuan, aku sama Ji Mingxiu. Bakal kayak gini juga nggak sih? Nggak kan? Kenapa? Karena aku percaya laki-laki yang punya kontrol diri dan tahu cara menghargai setelah dapetin cewek yang dia suka nggak akan pernah bikin dia kecewa. Kamu nggak mikir kalau dia orang kayak Guchen kan? Dia jelas bukan. Ya udah telepon aja dong. Say, kamu nggak tahu dia bakal seneng banget. Semoga aja dia seneng ya. Halo Momo, ada apa? Ji Mingxiu, kamu sibuk nggak? Kita ketemuan yuk. Kamu di mana? Aku kesana jemput kamu. Momo, seneng nggak? Kayaknya dia seneng deh. Nah kamu aja seneng, Ji Mingxiu lebih seneng lagi. Kan jadi sempurna tuh. Sekarang aku kebayang, Guchen bakal nyesel kayak gimana nanti. Aku udah seneng banget. Gak tentu juga sih, mungkin dia udah nemu yang baru. Ya Yuan, mulai sekarang kita nggak usah bahas dia lagi. Orang yang nyanyain hati tulus pasti kena balasannya. Mulai sekarang Guchen nggak ada hubungannya lagi sama aku. Momo, aku udah sampai. Oke, aku turun sekarang. Bener-bener jatuh di seleraku sih. Ji Mingxiu, kamu demam ya? Xiaomo, aku nggak tahu aku kenapa. Setiap pegang kamu pasti kayak gini. Xiaomo, kita sekarang hubungannya apa sih? Coba tebak aja. Sudahlah, nggak usah jawab. Sekarang aku nggak mau tahu. Beneran nggak mau tahu, pacarmu. Guchen nyetir mobil sampai ke gang tua. Di sini tinggal seorang penjahit tua. Nenek moyangnya dulu pernah jadi ahli tenun terkenal dari Jiangnan. Gaun pengantin yang dirusak Xiaomo itu. Setengah bulan lalu dikirim ke sini buat diperbaiki. Pas Guchen lihat gaun pengantin itu, dia ingat omongan Joey 2 hari lalu. Setiap cewek pasti punya mimpi. Pakai gaun pengantin dan nikah sama orang yang dicintai. Dia sama Xiaomo udah 7 tahun bareng, tapi nggak pernah kepikiran buat lamaran. Sampai Xiaomo pergi baru dia nyadar. Selama ini dia salah. Tapi dia mau bilang ke Xiaomo, cewek-cewek itu cuma iseng aja, gak ada perasaan beneran. Bahkan Lin Weiwei yang bikin Xiaomo minta putus itu cuma bikin dia tertarik 3 hari doang karena di hatinya dia masih mikirin Xiaomo. Selama Xiaomo nggak ada, dia ngapa-ngapain nggak semangat. Pas sakit perut, dia inget Xiaomo dulu. Pasti khawatir sama dia, ngerawat dia, ngelarang dia minum alkohol. Guchen mikir, kali ini Xiaomo balik, dia mutusin buat lamaran. Sebenarnya Guchen udah lama tahu. Xiaomo pengen banget nikah sama dia. Kalau dia kasih pernikahan, Xiaomo pasti bakal tenang dan maafin dia kan? Chen, ada apa? Langsung aja, ada satu hal yang udah aku pikirin. Kayaknya, Emang harus aku kasih tahu? apaan? Santai dulu. Ini mungkin cuma kabar angin doang. Sebenarnya kenapa? Gini, katanya sih ada hubungannya sama Momo. Sudahlah, kayaknya ini cuma gosip. Choi, kamu kapan jadi? Sering ngeles gini sih? Xiaomo sebenarnya kenapa? Dia balik ke Jiangzhou ya? Kok bisa jadi kayak gini sih? Momo gosip sama siapa aja nggak apa-apa. Kok harus sama Ji Mingxiu sih? Bang Chen, beberapa tahun ini, yang paling aku nggak suka tuh dia, apalagi 2 tahun lalu. Karena proyek gede, perusahaan Guchen sama punyanya Ji Mingxiu, Changheng Industrial saling bunuh-bunuhan. Nggak nyangka akhirnya, Ji Mingxiu yang menang tipis. Dapat proyek itu pertama kalinya Kak Chen. Gagal dapetin proyek. Marahnya tuh nggak ketulungan. Kalau sekarang dia tahu Momo sama Ji Mingxiu, si bocah itu. Kayaknya Jianggu bakal diguncang-guncang. Momo, kamu tuh sebenarnya mikirnya gimana sih? Kak Chen aku bilang ya, jangan marah dulu. Sekarang masih cuma kabar angin. Nggak ada bukti yang jelas. Kamu mau ngomong apa nggak sih? Gini, Dia di Yucheng gimana? Kayaknya dia lagi bareng Ji Mingxiu. ya bisa aja sih, cuma makan bareng doang. Nggak ada apa-apa yang lain. Oke, aku ngerti. Kak Chen, Kalau nggak ada hal lain, aku tutup dulu ya.
Xiamo, kamu hebat. Bagus banget, kalau aku nyari kamu lagi. Aku tuh anjing. Bulan kedua setelah Xiamo pergi, Guchen pernah kirim WhatsApp ke Xiamo. Apartemennya mau aku jual. Aduh, kamu mau diapain? Pesan itu emang kekirim, tapi kayak dibuang ke laut. Mungkin dia lupa sama catatan yang Xiamo tinggalin buat dia. Mungkin juga dia sengaja cari alasan buat kirim pesan ke dia doang. Xiamo nggak pernah balas. Apartemennya ya nggak jadi dijual. Baju-baju Xiamo sama semua barang yang dulu ditaruh di tempatnya, nggak diganggu gitu. Guchen selalu datang ke sini di tengah malam abis acara, terus tidur di kasur Xiamo sampai mau subuh baru bisa merem. Dan di bulan ketiga setelah Xiamo pergi, Guchen pencet tombol nelpon nomor Xiamo. Manges, amai. Nah mau tuh cewek yang patuh dan nurut. Walaupun keluarganya biasa aja, tapi orang tuanya sayang banget sama dia. Sampai tahun dia lulus kuliah, baru dia pindah tinggal sama Guchen. Guchen, kamu nggak boleh nakalin aku. Nanti juga nggak boleh nakutin. Xiamo, mau nggak kamu nikah sama aku? Aku mau, kita bakal selalu bareng-bareng kan? Teleponnya berdering lama banget, pas Guchen udah ngira, oh emang nggak bakal angkat, teleponnya malah diangkat. Saat itu dia sebenarnya mau bilang, Mama, pulanglah. Tapi kata-kata itu nyangkut di mulut. Jadinya malah, Udah cukup mainnya. Pulang, Pak, Gu. Ngedeketin cewek itu nggak boleh kelamaan nunggu. Nanti keburu di duluan orang lain. Ji Mingxiu, kok kamu? Iya, kamu mana? Suruh dia angkat telepon. Ji Mingxiu, kalau kamu berani manfaatin keadaan. Dia lagi tidur, masih ngambek sama aku. Aku harus cium dulu, biar dia bangun. Sayang. Bangun. Qi Mingxiu. sebenarnya aku pernah kepikiran, kayak gimana rasanya ketemu Guchen lagi. Dia sama aku punya teman yang sama, nggak mungkin selamanya nggak ketemu. Tapi aku nggak pernah nyangka, tuan muda yang selalu angkuh dan selalu dimanja orang itu, bisa sehina itu. Pas aku nyender di lengan Ji Mingxiu, jalan keluar dari hotel. Langsung lihat Guchen nggak jauh dari situ. Dia jalan ke arah kita. Mukanya kelihatan capek banget, nggak ketutupin. Momo, aku jemput kamu balik ke Jiangzhou. Kita pulang langsung nikah. Kita jalani bareng-bareng yang baik-baik ya. Gaun pengantin yang kamu potong itu, udah aku suruh benerin. Cincin kita juga aku simpen baik-baik. Guchen, aku udah punya pacar baru. Momo, kamu beneran percaya kalau dia tulus sama kamu? 2 tahun lalu dia demi proyek. Bersaing sama aku sampai segitunya. Sekarang dia malah ngejar kamu. Kamu nggak ngerasa ada yang aneh? Xiamo, kamu terlalu polos. Guchen, kamu nggak berhak ngomong gitu. Kamu nggak ngerti artinya cinta. Lebih nggak pantas lagi dapetin hati tulus Xiamo selama 7 tahun. Terus, kamu gimana, Ji Mingxiu? Kamu cari perempuan yang udah 7 tahun sama aku. Enak aja ngomong gitu. Kamu beneran cinta dia? Atau cuma cinta perempuan milik Guchen? Momo, kamu lihat kan? Dia yang duluan mukul. Momo, jelas-jelas dia yang ngomong nggak sopan. Tuan Gu, aku minta maaf atas nama Mingxiu. Semua lanjutannya kita ikut tanggung. Aku panggilin ambulans. Semua biaya kita tanggung. Momo, kamu kok belain dia banget sih? Momo, Lihat deh, mukaku bakal cacat gak nih? Sakit banget. Aku takut disuntik. Kamu harus temenin aku ke rumah sakit. pantesan. Siapa suruh mukul? Kalau sampai rusak, aku sayangnya gimana dok? Sini sakit banget. Butuh ciuman kamu buat ilangin sakitnya. Sampai saat itu Guchen baru nyadar, Xiamo beneran udah nggak cinta dia lagi. Dia sempat ngira dia bisa kuasain semua hal dalam hubungan ini, tapi akhirnya dia sadar, yang dia kuasain itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Pas hari pertunangan aku sama Ji Mingxiu, aku nerima satu kado yang dikirim dari Jiangzhou. Momo, aku selalu nungguin kamu di sini. Aku nggak mikir apa-apa, cuma ngerasa udah nggak penting lagi. Tapi malam itu juga, gaun pengantin itu hilang secara misterius. Ji Mingxiu juga minum banyak bang. Xiamo, aku sumpah. 7 tahun kayak gitu. Nggak akan kejadian sama kita. Kita jangan pernah putus ya. Aku percaya kamu. 3 tahun setelah aku nikah sama Ji Mingxiu, anak perempuan kita, Ji Yumo, lahir. Tapi nggak lama kemudian, Guchen kirim banyak banget hadiah mahal. Dari Guchen lagi, semuanya barang-barang Yumo. Kamu bilang gimana dong? Kamu lihat, umur segitu aja belum nikah. Tiap hari ngeliatin istri dan anak orang. Itu kan nyari masalah sendiri. Udah, jangan urusin urusan orang lain. Kita jalanin hidup kita sendiri aja. Ada kamu sama Yumo di sini, aku udah bahagia bang. Momo, omongan kamu tadi enak banget didengar. Ulangin sekali lagi dong. Apaan sih? Turunin dulu dong. Pusing kepalaku Yang barusan tadi, jangan urusin urusan orang lain. Iya, gak usah urusin urusan orang lain. Kita jalanin hidup kita sendiri. Itu yang paling penting, gitu aja kan? Ya tetap Momo, aku yang paling baik. Kedepannya kita bertiga. Selalu bareng terus.